abdi pawitane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, waras. Perkenalkan, saya Sri Susana Dadanjaya. Dan saya Rio Aditya. Di video ini kami akan membahas mengenai pernikahan yang biasanya dipandang sebagai hal yang sakral. Oke, dalam kehidupan manusia, pernikahan memiliki peran yang sangat penting, baik secara spiritual maupun sosial. Pernikahan adalah salah satu ikatan sakral yang memiliki makna mendalam dalam berbagai kepercayaan. Dalam video ini, kita akan membahas pernikahan menurut kerohanian Sabta Dharma, mulai dari pengertian hingga makna yang terkandung di dalamnya. Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tapi juga membangun komitmen, harmoni, dan tanggung jawab di hadapan Tuhan, masyarakat, dan keluarga. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut. Pernikahan dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma disebut dengan istilah pernikahan nur. Konsep ini menekankan bahwa pernikahan ini bukan hanya ikatan fisik atau hukum antara dua individu, tetapi juga ikatan spiritual yang mendalam. Ajaran ini juga menganggap pernikahan sebagai penyatuan dua nur atau cahaya spiritual antara pria dan wanita. Oke, dalam tradisi ini, pernikahan dipandang sebagai wujud penyatuan dua jiwa yang harmonis untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Penyatuan ini diharapkan dapat membawa keseimbangan antara aspek lahiriah maupun batiniah, yang menjadi fondasi dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan selaras dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pasangan yang menikah diharapkan tidak hanya membangun rumah tangga yang bahagia, tetapi juga bersama-sama berupaya menuju pencerahan batin. Prosesi pernikahan nur diatur dengan ritual dan doa-doa khusus yang dimaksudkan untuk memberkati penyatuan tersebut. Nah, memastikan bahwa kedua mempelai memperoleh bimbingan spiritual yang kuat. Secara keseluruhan, ajaran ini melihat pernikahan sebagai perjalanan spiritual bersama, bukan sekedar institusi sosial. Dalam nikah nur, terdapat beberapa tahapan tata cara dalam pelaksanaannya, yaitu: pertama, pembukaan dengan hening oleh tuntunan. Pada tahap ini, prosesi dimulai dengan hening, yaitu tuntunan memimpin doa dan perenungan untuk memohon bimbingan Tuhan agar acara berlangsung lancar dan penuh berkah. Yang kedua, penyerahan mempelai wanita oleh orang tua atau wali. Pada tahap ini, orang tua atau wali menyerahkan mempelai wanita kepada petugas atau tuntunan sebagai simbol restu keluarga atas pernikahan tersebut. Nah, tindakan ini mencerminkan keikhlasan dan doa untuk kebahagiaan mempelai. Oke, selanjutnya yang ketiga, penerimaan mempelai wanita oleh petugas atau tuntunan. Di sini, petugas atau tuntunan menerima mempelai wanita. Yang keempat, pernyataan kelengkapan administrasi oleh petugas. Proses ini bertujuan memastikan semua syarat administratif telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Sabta Dharma dan regulasi pemerintah, dan menjamin keabsahan pernikahan. Yang kelima, pertanyaan kesediaan mempelai berdua. Pada tahap ini, petugas atau tuntunan menanyakan kesediaan mempelai pria dan wanita untuk menikah. Jawaban mereka menjadi pengakuan verbal atas komitmen yang disepakati secara bersama.
Menolong anak saya itu bagaimana budaya itu ada cerita kami. Beras. Ada kembali. Untuk yang keenam, sujud bersama mempelai berdua diikuti oleh para warga. Pada momen ini, mempelai berdua sujud yang diikuti oleh warga Satadharma. Sujud dilakukan untuk menyerahkan sepenuhnya niat dan tujuan suci pernikahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tindakan ini tidak hanya melibatkan pasangan, tetapi juga warga Satadharma sebagai saksi spiritual. Melalui sujud bersama, hubungan kedua mempelai serta antara warga Satadharma yang hadir diikat oleh doa yang tulus, serta memohon agar pernikahan tersebut diberkahi kebahagiaan, keharmonisan, dan keselarasan dalam menjalani kehidupan bersama. Nenyen gampang karinglah kopi. Yang ketujuh, janji prasetya mempelai berdua. Mempelai berdua mengucapkan janji setia untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung dalam perjalanan hidup bersama, mencerminkan ikatan rohani mereka. Yang kedelapan, pernyataan sahnya perkawinan. Tugas atau tuntunan menyatakan bahwa pernikahan telah sah secara spiritual dalam Sabta Dharma, serta mengukuhkan status pasangan sebagai suami istri. Yang mau dinten punika minggu ukur tahun 2001 Walaupun kinanganten anak mas Angga Berjiwa kalian anak mas Agung kami akan sah misurut dan orang mengatakan Allah yang mau aku, Allah yang mau lagi, Allah yang mau aku. Salam waras. Bentar, kamera bentar. Pikirin Pak, saksi diambil gambarnya. Saksi. Satunya lagi. Oh, belah. Yang kesembilan, pembekalan rohani oleh tuntunan. Pada tahap ini, tuntunan memberikan wejangan spiritual kepada mempelai, kemudian membekali mereka dengan nilai-nilai kebajikan dan kebijaksanaan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Ayo untuk undang-undang Andekbol Patur Rakyat Sabto Serto Lima dan Kegiatan Pengawasan
Yang ke-10, penutup dengan hening oleh tuntunan. Pada tahap ini prosesi diakhiri dengan hening sebagai tanda syukur atas terlaksananya acara dan doa untuk masa depan pasangan. Yaitu minta budaya hanya kematian budaya itu tulisan anjok komunikasi kalau ini mengambil tahun sembuh kalian jalan perlahan sampai ingin kalau ingin orang suci orang itu sendiri dan bilang sesama kalian itu yang harus itu ini mas kecil sebulan kalian mas anda berjiwa terima harus merasa sampai ke memakan kalau ini dulu sampai awal yang mau kosong tumpah penangkasan yang mau kosong. Yang ke-11, tukar cincin kedua mempelai. Penukaran cincin melambangkan ikatan cinta dan janji abadi di antara pasangan. Yang ke-12 adalah sungkeman. Mempelai bersujud kepada orang tua sebagai tanda penghormatan dan terima kasih atas segala bimbingan dan doa restu. Yang ke-13, penyerahan mori sanggar kepada mempelai. Kain mori adalah tempat yang digunakan oleh mempelai untuk sujud berdua, ikrar atau janji berdua, dan berprasetya atau berjanji berdua di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan tuntunan yang memberi pengarahan. Pada tahap ini, kain mori diserahkan dari tuntunan kepada kedua mempelai hanya sebagai perlambang, artinya mempelai menerima tugas untuk selalu ingat akan sumpah dan janjinya, dan ingat yang Maha Kuasa serta ajarannya yaitu Sabta Dharma. Dan yang ke-14, penyampaian ucapan selamat kepada mempelai. Pada tahap ini, warga memberikan ucapan selamat sebagai simbol dukungan dan harapan untuk kebahagiaan pasangan di masa depan. Oke, demikian pembahasan kita tentang pernikahan dalam kerohanian Sabta Dharma atau yang disebut dengan nikah nur. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengertian, makna, dan keindahan pernikahan sebagai sebuah ikatan suci. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Salam hangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu Waras. Waras.